Jadi kalau Anda mau bayar harga, bayar yang paling besar. Kalau Tuhan suruh ngampuni, berkati orang itu dulu supaya ngampuni mudah. Amin Bapak Ibu Saudara. Kemudian bangkitlah Esra dan menyuruh para pemuka yang dijewer telinganya sama Esra terlebih dahulu adalah pemimpin-pemimpin mereka. Esra ini berani mengkonfrontasi, yang dikonfrontasi bukan rakyat, presiden-presidennya. Tapi ini juga berarti pintar Esra itu. Dengan demikian, dia save time, dia hemat waktu. Kalau kita itu hanyalah yang kecil-kecil, rubah-rubah kecil itu yang kita jewerin. Nanti kita sudah payah dan lelah waktu kita jewer serigalanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini sebuah prinsip rohani aja. Kalau harga sebuah mimpi itu, kalau Tuhan bilang sama Anda, harganya adalah Anda harus membangun hidup doa. Jangan tunggu minggu depan. Besok langsung berjam-jam tersungkurlah di kaki Tuhan. Bayar di depan. Kalau Tuhan suruh Anda untuk hidup kudus, jangan tanggung. Bayar itu yang mahal di depan. Supaya nanti setelah itu terasa murah dan mudah. Salahnya orang adalah bayar kecil di depan sini, instalasi, cicil kredit kecil-kecil. Nanti di belakang terasa berat, lalu dia minggat. That's our mistake. When you want to pay any price, a good price, pay the largest price first. Ayat 7, lalu disiarkanlah pengumuman di Yehuda dan di Yerusalem kepada semua orang yang pulang dari pembuangan untuk berhimpun di Yerusalem. Barang siapa dalam 3 hari tidak datang, maka menurut keputusan para pemimpin dan tua-tua segala hartanya akan disita dan ia akan dikucilkan dari jemaah yang pulang dari pembuangan. Puji Tuhan, lebih mudah. Kalau pemimpinnya sudah dijewer, rakyatnya nurut semua. Lalu berhimpunlah semua orang laki-laki Yehuda dan Benyamin di Yerusalem dalam 3 hari itu. Dalam 3 hari, semua laki-laki ngumpul nih. Ini ribuan loh ya. Atau puluhan ribu. Yakni dalam bulan ke-9 pada tanggal 20 bulan itu. Bulan ke-9 pada tanggal 20 bulan itu ini bukan bulan 9-nya kalender Western, kalender yang kita pakai sekarang, ini kalender Yahudi. Bulan ke-9 tanggal 20 bulan itu adalah Desember 19. Jadi ini orang laki-lakinya kumpul semuanya itu nggak mungkin ada gedung yang bisa memuat. Berada di lapangan waktu Desember 19 ketika winter. Yerusalem itu di selatan. Itu lebih dingin daripada di Yerusalem lebih dingin. Kalau winternya ya winter lah, musim dingin. Jadi bayangkan ya, dengan gemetaran kedinginan, semua pakai jaket ala kadarnya, ribuan orang datang menghadap Esra. This is a move of God. Ini gerakan Allah. Seluruh rakyat duduk di halaman rumah Allah, ayat 9b, sambil menggigil karena perkara itu dan karena hujan lebat. Ini pernah terjadi juga dalam KKR-KKR kita, tapi tentunya nggak skalanya sebesar itu. Meskipun tetap ribuan atau puluhan ribu. Ingat nggak festival kuasa Allah di Surabaya kita kehujanan? Ingat nggak festival kuasa Allah di Myanmar? Di Malaysia ketika dihembusi dengan angin yang begitu besar? Di Manado dulu bukan FKA tapi KKR. Zaman-zaman dulu waktu perintisan Gereja Mawar Sharon Manado di awal-awal tahun 2005-an. Saya masih ingat kok waktu hujan itu tiba turun. Itu orang-orang altar call. Ketika hujan itu kena ke kepala mereka itu semua mereka berbahasa lidah. Padahal di situ semua sebelum Mawar Sharon mengobarkan Injil di situ itu banyak sekali yang non karismatik. Tentunya sudah ada sih, bukan Mawar Sharon saja. Tetapi dengan adanya Mawar Sharon jadi lebih banyak lagi. Tapi saya melihat waktu itu mereka dipenuhi Roh Kudus dalam hujan. This is a move of God. You know, kalau kita tuh mau taat sama Tuhan ya, kita akan melihat manifestasi-manifestasi dan demonstrasi-demonstrasi Allah dalam hidup kita. Yang melampaui akal budi kita. Yang melampaui kemampuan kita berpikir bahwa ini mungkin, ini bisa. Sungguh loh, pembangun mimpi itu bukan kita, Tuhan Yesus. Dari sisi kita itu cuma taat, minimal bertobat. Dari sisi Tuhan itu semua yang tidak pernah kau pikirkan, telinga belum dengar, mata belum lihat. Itu Tuhan sediakan. Kayaknya kerjaannya lebih berat dari sisi sana daripada sisi kita. Sisi kita cuma taat loh, apa susahnya? Taat pun kan Tuhan yang kasih kekuatan, bukan kekuatan kita. Saya bisa ngampuni, karena Tuhan udah ngampuni saya dulu. Saya bisa dikuduskan karena saya punya Roh Kudus. Saya bisa pikiran kudus, saya punya Roh Kudus. Tinggal saya pilih aja
untuk menolak pikiran mentah-mentah, pikiran-pikiran yang tidak kudus yang menerpa otakku. Ayat 10, maka bangkitlah Imam Esra lalu berkata kepada mereka, kamu telah melakukan perbuatan tidak setia karena kamu memperistri perempuan asing dan dengan demikian menambah kesalahan orang Israel. Tetapi sekarang mengakulah di hadapan Tuhan Allah nenek moyangmu dan lakukanlah apa yang berkenan kepadanya dan pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing itu. Sekali lagi ayat 11 ini peneguhan kembali bahwa ujung daripada pertobatan itu bukan pengampunan dari sisi kita tapi ketaatan. Karena di sini sisi kita itu bertobat mengaku di hadapan Tuhan itu cuma 1/4. Berikutnya lakukan apa yang berkenan. Pisahkan dirimu dari penduduk dan perempuan asing itu. 1/3. Kalau pertobatan itu 3/3, 1/3 itu pengakuan, 2/3 itu kelakuan. Lalu seluruh jemaat menjawab dan berseru dengan suara nyaring, sesungguhnya adalah kewajiban kami melakukan seperti katamu itu. Tetapi orang-orang ini besar jumlahnya. Dan sekarang musim hujan, cengli masuk akal. Ini orang-orang responnya, ribuan itu ada yang teriak begini. Sesungguhnya adalah kewajiban kami melakukan seperti katamu itu. We agree, kami setuju. Tetapi orang-orang ini besar jumlahnya, puluhan ribu. Dan sekarang musim hujan, pastor. Gitu mereka bilangnya begitu. Sehingga orang tidak sanggup lagi berdiri di luar. Lagi pula, pekerjaan ini bukan perkara sehari 2 hari. Karena dalam hal itu kami telah banyak melakukan pelanggaran. Masuk akal sih. Mereka minta waktu. Ini permintaan waktu bukan mengulur waktu untuk lari. Ini permintaan waktu untuk membereskan diri. Jadi sebenarnya Tuhan itu maha murah hati. Kalau kita minta waktu, Tuhan kasih loh. Aku minta waktu untuk selesaikan bad habit ini. Tapi kita harus konsekuen. Tuhan itu seperti orang. Kalau kita ngomong A ya A. Manusia kan gak gitu ya. Kita tuh lucunya sama Tuhan itu, kita tuh menganggap Tuhan itu seperti apa saya gak tahu. Kalau kita bisa orangkan orang, coba orangkan Tuhan dong. Bukan berarti Tuhan itu manusia. Orangkan Tuhan itu gini loh. Paling tidak Yesus pernah jadi manusia dan tetap Yesus itu dalam tubuh kemuliaan manusia. Yang dibangkitkan. Kalau kita sama Tuhan itu kan gini ya, kita doa ya, Tuhan gini, terima kasih Engkau mendengarkan, sungguhan. Terima kasih Engkau akan menjawab, kami percaya Tuhan Yesus firman-Mu itu benar. Oke, kalau Anda sudah meyakinkan Tuhan bahwa Anda yakin, kalau Anda sudah berkata Tuhan aku yakin, lalu kita amin, jangan terus tanya, didengar gak ya doaku? Loh, gimana sih? Kok pelin-pelan? Saya kalau ngomong sama satu orang, profesional aja. Sama Tuhan juga profesional aja. Kalau saya ngomong sama orang janjian jam 4, terus orang itu nanti, pernah nih, saya dulu pernah seperti itu. Janjian sama orang itu di gereja jam sekian. Waduh, setelah itu saya gak mau janjian sama orang ini lagi. Setelah jam 4 misalnya, dia gak datang. Sungguhan gak datang. Saya telepon kan. Dia bilang, ya kan... Saya kira pasti Pastor Philip sibuk kalau hari Minggu kan ketemu jemaat. Loh, jangan asumsi dong. Kalau saya udah ngomong jam 4, you sudah bilang jam 4, kita sudah agree tanpa shake hand, gak perlu kita jabat tangan. Kalau kita sudah bilang jam 4, kita ini orang dewasa, kita ini bukan anak kecil. Kalau sudah ngomong jam 4, saya sibuk gak sibuk itu urusanku. Kalau sudah amin itu sudah agree. Lu kok gak ngorangkan orang, saya gak marah sama dia. Saya bilang, lu Pak saya tegur. Saya bukan orang yang simpan di belakang lalu ngomong di belakang orang. Saya bicara di depan tanpa kasar tapi tegas. Saya bilang sorry, gini ya. Kalau saya, dalam hemat saya, kalau saya sudah janji sama orang, saya tepati Pak. Kalau memang terlambat misalkan setengah jam ya sudahlah. Orang Indonesia, padahal ini orang dari luar negeri. Ini terjadinya 20 puluhan tahun lalu. Jadi sekarang saya bisa bicara, toh nggak tahu. Saya bilang, kalau saya begitu, too bad. Saya bilang, too bad kalau Anda begitu. Saya sudah tunggu dari tadi, saya sudah sediakan waktu. Jadi saya beritahu sama dia, oh ya gitu, nggak sorry aja nggak. Ya kan saya kira Pastor Philip pasti sibuk segalanya. Saya langsung tegas beritahu, kalau bisa Bapak jangan mengira-ngira. Karena itu adalah urusan saya, hidup saya yang tahu. Tapi kalau saya kasih Bapak jam 4, itu berarti jam 4. Kalau enggak Bapak mesti beritahu saya tunggu Anda sampai jam 6. Itu berarti orang lain saya tolak. Saya bilang, Pak lain kali, saya nggak ngomong lain kali, saya nggak kasih janji palsu. Saya bilang, Pak, lain kali sama orang lain jangan begini. Terima kasih sudah mendengar, sudah mengangkat telepon saya. God bless you. Oh iya, terima kasih Pastor Philip. Gini, ya. Ya, sorry ya, saya maafkan.
Udah, sorry ya saya nggak bilang, oh nggak apa-apa. Oh enggak, saya nggak basa-basi. Sorry ya, saya maafkan. God bless you. Saya tutup telepon. Never again saya akan janjian sama dia. Sama Tuhan juga gitu, amin, lalu pelin-pelan. Tuhan berkata, loh, kamu jangan bingungin aku dong. Tuhan maha tahu, ya aku tahu, tapi itu yang aku tahu, janjian jam 4 kan, sudah amin kan. Kalau minta waktu sama Tuhan tuh kasih, tepati. Minta waktu berapa lama? Lalu setelah itu apa? Ngomong sama Tuhan tuh plannya harus jelas. Prayer should be intelligent, you see. Kita gak perlu intelektual, pintar, tapi prayer, doa itu harus well thought of, harus terpikirkan. Prayer itu doa gak boleh asal-asalan. Bahasa roh itu gak bisa kita ngerti artinya, tapi doa akal budi, kita harus tahu artinya. Kita harus mengerti jam 4 ya jam 4. Kalau kita bilang sama Tuhan perlu waktu, ya kasih waktu. Kalau gitu Tuhan akan beritahu, ternyata dikasih loh waktu sama Tuhan. Tepatnya di sini 3 bulan. Kita lompat aja ya, ayat 15 saya udah mau selesai kok. Anda diberkati Tuhan? Men, puji Tuhan ya. Hanya Yonatan bin Asael dan Yahseya bin Tikwa berdiri menentang perkara itu disokong oleh Mesulam dan Sebetai orang Lewi itu. Tapi mereka yang pulang dari pembuangan melakukannya. Maka Imam Esra memilih beberapa orang kepala-kepala kaum keluarga masing-masing untuk kaum keluarganya. Semuanya dengan namanya disebut pada hari pertama bulan ke-10 mereka bersidang untuk menyelidiki perkara itu. Ada 4 orang saja yang menjadi oposisi, yang tidak setuju sama Esra. Listen, when you build your dream, waktu Anda membangun mimpimu, not everyone will agree. Tidak semua orang akan setuju dan sepakat denganmu. Tidak semua orang dengan satu halaman. Kalau kita jadi orang biasa, bahkan kita tidak akan dibicarakan. Kita tidak menyinggung orang, kita juga tidak membangun orang. Jadi kalau kita mau hidup kita itu tidak signifikan, ya terserah. Tapi setiap orang yang dipakainya, setiap orang yang diberkati, setiap orang yang berjalan dengan Kristus, setiap orang yang menggapai mimpi atau sebuah visi dari Tuhan, pasti tidak bisa menyenangkan semua pihak. Akan ada orang-orang yang tidak agree, tetapi kalau Anda berjalan dengan Tuhan, Tuhan berjalan dengan Anda, musuh orang itu pun akan didamaikan. Maksudnya kalau Tuhan berjalan dengan Anda berjalan dengan Kristus, nanti akan jomplang. Oposisi Anda 4 dibanding 50.000. Itu sirna sendiri, jadi Anda tidak perlu menjelaskan diri sendiri kalau Anda seorang visionari. Anda seorang visioner, Anda fokus saja pada visi hidupmu dari Tuhan. Janganlah kita menjelaskan kiri kanan. Kalau kita setiap kali ada anjing menggonggong kita kejar, kapan selesai maratonnya? Kalau ada orang lempar batu kita selalu kejar bocah kampung itu. Kapan kita sampai tujuan? Karena itu jangan khawatir. Orang lain semua mengerti dirimu atau memahami. Tunjukkan saja buah. Tunjukkan saja bukti. Karena Allah melihat hati, manusia melihat bukti. Tidak perlu buktikan diri. Nanti bukti akan keluar sendiri. Dari buahnya kau tahu pohonnya. Kalau sampai dari buahmu pun orang masih salah paham dengan pohonnya. Orang masih menuduhmu. Orang masih menistamu. Orang masih mengata-ngataimu. Berarti orang itu yang buta, bukan Anda yang salah. Buahnya kelihatan kok masih bilang ini durian. Jelas-jelas rambutan. Gimana sih? Saya gak pernah akan marah sama orang buta, saya kasihan. Kalau saya buahnya durian, disebut durian ya salah saya. Tapi kalau saya buahnya itu disalah mengerti, ya orang itu yang perlu pakai kacamata. Kenapa saya harus stres? Saya gak bawa stres ketika saya disalahpahami. Saya bawa dalam doa, gak saya bawa dalam stres. Saya bawa dalam doa orang itu. Tapi yang saya doakan 75% adalah visi dan orang-orang yang berjalan dengan aku. 25% kita doakan musuh. Jangan musuhi mereka, berkati mereka. Jadi orang Kristen itu gitu. Jadi apa yang saya ajarkan sekarang ini adalah dunia persilatan sesungguhnya. Inilah iman dalam kedalaman. Semoga ini mengubah Anda ya. Saya tambahkan sedikit lagi. Hanya Yonatan, ada kata hanya, I love it. Cuman Yonatan, Yahseya 2, Mesulam 3, Sabetai 4. 4 orang itu kayaknya gak setuju sama Esra karena alasan pribadi deh. Mungkin mereka sendiri beristri wanita-wanita yang tak seiman itu. Atau mungkin mereka itu kasihan, mereka itu mencoba. Mereka sendiri gak beristri itu mungkin. Mereka mungkin melindungi seseorang yang beristri demikian. Kalau sudah darah daging sendiri yang begitu, ya pastikan kompromi dia standarnya. Mungkin ya. Atau mungkin mereka ini orang-orang yang sok baik, merasa kayak Esra kok cruel, kok jahat sih. Orang-orang yang universal kemanusiaan, tapi
nggak bisa menerima kata-kata Yesus seperti barang siapa mau mengasihi aku, ia harus membenci ayah ibunya. Itu bukan berarti benci. Itu berarti mencintai Tuhan sebegitu rupanya dibandingkan dengan cinta kita pada manusia itu seperti benci dan kasih. Ini orang-orang yang nggak bisa menerima kata-kata Yesus, aku datang membawa pemisahan. Musuh orang itu adalah orang-orang dalam keluarganya, itu bukan berarti kita disuruh memusuhi. Tetapi kita otomatis akan dimusuhi kalau kita mau sungguh-sungguh. Paling tidak kita bisa dicibir. Ini orang-orang yang gak bisa terima, orang-orang yang berkata, Tuhan gak akan ada neraka lah. Tuhan itu kan baik, mana mungkin manusia akan diizinkan ke sana. Lalu apa gunanya Yesus mati? Yesus mati iseng dong. Bisa ada, bisa enggak. Yesus hanya dekorasi dong. Ngapain anak Allah mati kayak gitu kalau gak ada neraka? Orang-orang seperti ini akan ada sih. Orang-orang yang sok baik, orang-orang yang sok positif, orang-orang yang sok wise, itu akan ada di dalam hidupmu ketika Anda membangun mimpi dan visi dari Tuhan. Dan orang-orang ini akan selalu berkata, aku netral, aku enggak ini. Masih ada yang kayak gitu. Jangan apa-apain, biarin mereka, nanti mereka ngikut-ngikut sendiri suatu hari. Amin ya. Dikit lagi ya. Ayat 17, dan mereka menyelesaikan segala urusan mengenai orang yang memperistri perempuan asing itu pada hari pertama bulan pertama. Hari pertama bulan pertama ini bukan Januari. Dari sini ini adalah Maret 27. Jadi Desember 19 mereka itu ngumpul di lapangan. Maret 27 keputusan. Mereka minta waktu kan? Dapat 3 bulan. Setiap kasus diuji ditimbang 3 bulan waktunya. Tuhan itu tidak gegabah. Membangun mimpi itu semua ada fondasinya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, janganlah kita itu ngeflow ke syera-syera. Jangan kita tuh berkata, kita ngalir sama Roh Kudus. Gimana kita bisa ngalir kalau kita gak bisa jalan sama Roh Kudus? Orang yang bisa jalan sama Roh Kudus baru bisa ngalir. Orang yang ngaku-ngaku bisa ngalir, gak jalan, saya gak percaya. Tapi orang yang jalan dengan Roh Kudus, pasti ketika dibutuhkan dia bisa ngalir. Miliki perencanaan tiap hari, suksesmu nanti, membangun mimpi dan visimu dari Tuhan. Tidak bergantung dengan visi tahunan, tapi bergantung dengan agenda harianmu. What do you do tomorrow? Besok sudah ada jadwal nggak? Saya ada. Besok saya udah janji sama istri saya mau ngajak istri saya keluar berdua. Waktunya saya istirahat dong, masa 5 kali khotbah. Saya punya planning. Selasa, Rebu nanti apa, saat teduh dan sebagainya, saya ada. Orang yang mau sukses dalam Tuhan, membangun mimpi whatever visi yang Tuhan beri, orang itu gak bergantung dengan visi tahunan. Mimpi penglihatan itu bukan angan-angan. Bagi saya itu tahunan. Lalu saya jalan ke sana itu 365 langkah. One step per day. Kadang bangun keluarga, kadang bangun ini ministry harus balance jelas. Saya dorong Anda untuk punya planning. If you don't plan, you already fail. Nanti ujungnya bukan menggenapi tahun mimpi dan penglihatan. Tapi tahun ini hanya bermimpi. Tidak digenapi. Di antara kaum imam yang memperistri perempuan asing terdapat bla 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 semuanya. Udah saya lompati. Ayat terakhir. Wow, puji Tuhan lo mengikuti saya sampai 10 pasal. Haleluya. Kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan dan untuk semua Anda. Sedikit overtime dikit ya gak apa-apa. Berikutnya gak ada ibadah kok. Berikutnya langsung doa semalaman. Ayat 44. Dengan ini selesai. Mereka sekalian mengambil sebagai istri perempuan asing. Maka mereka menyuruh pergi istri-istri itu dengan anak-anaknya. Endingnya kok nggak enak ya. Memang cut off di sini. Lalu Nehemia, Anda baca nggak di Alkitab Anda? Next Nehemia. Setelah kejadian ini, Esra terakhir kali ngotot mereka suci. Ya, setelah itu mereka ngotot. Setelah itu sampai Nehemia 1, itu ada 13 silent years, 13 tahun diam, sunyi senyap. Esra tak terdengar. Nah, Esra muncul lagi nanti di Nehemia, tapi bukan sebagai lakonnya, tapi Nehemia sebagai lakonnya. Tapi saya kagum sama Esra. 13 years later, 13 tahun kemudian. 13 tahun kemudian, dia orangnya tetap sama. Tetap naluri sucinya, membangun visinya, gak berubah. Tetap sama. Saya bersyukur, yang gini tuh harus orang lain lihat. Saya baru kembali dari Semarang. Di Semarang ada satu jemaat yang dahulu kala zamannya Pastor Moro merintis gereja di Salatiga. Waktu kita semua masih sinyo-sinyo. Waktu bahkan belum namanya GMS waktu itu, Gereja Mawar Sharon. Itu ada satu jemaat pendiri gereja itu dari awal. Saya nggak tahu waktu akhirnya companion yang jadi
Hospitality yang menjadi supir ngantarkan saya itu mereka suami istri. Lalu cerita begini-begini. Lalu mereka lucu, kok Philip dulu kalau itu ya kurus kering gitu lompatnya tinggi. Sekarang hati-hati lututnya aku katanya. Lalu dia berkata, tapi satu hal yang kami sering kali rasan-rasan adalah apinya tetap sama. Tetap berapi-api. Saya bersyukur. Itu bukan 13 tahun lalu, itu puluhan tahun lalu. Oh ternyata masih iya. Saya nggak bisa nilai sendiri dengan objektif. Perlu orang lain untuk menilainya. Tanya sama orang lain, Anda masih sama nggak? Atau lebih baik? Cuman ada satu hal yang lucu juga. Mau buat tersinggung ya bisa. Buat bangga juga bisa, tergantung dari sisi mana. Dia berkata, dulu kok Philip kalau khotbah itu berapi-api tapi kita nggak ngerti. Langsung gitu. Saya bilang, turunkan aku di sini, aku nge-grab saja gitu ya. Enggak, tapi menurut saya itu juga masukan yang baik. Dia berkata gini, tapi sekarang kami diberkati dengan pengajarannya. Tapi apinya tetap sama. Oh haleluya, saya bersyukur, doakan terus ya. Nanti sampai Tuhan datang atau sampai saya mati, tetap sama orangnya. Saya belajar dari Ezra. You gimana? Anda gimana? Satu hal lagi terakhir ya, lalu kita selesai ya. Kalau Anda baca tadi itu nama-nama yang kita lompati. Saya temukan, saya hitung-hitung, gak usah Anda wis. Yang gitu-gitu biarkan gurunya aja, yang muridnya tinggal terima mentah. Itu save your time supaya Anda bisa kerja. Only 114 pagan wives. Hanya 114 istri-istri Samaria dan blasteran ini. 114 saja yang menolak, maksudnya bukan yang kawin campur banyak, tapi 114 saja yang menolak untuk embrace. Mereka itu sebenarnya diberi kesempatan untuk merangkul iman Yahudi. Tapi 114 itu, istri pertama yang bukan orang Israel itu, yang istri kedua justru otomatis sudah pasti harus dipegat. Istri pertama dari itu 114 yang tidak mau yang menolak Allah Israel, Yahweh di perjanjian lama. Meskipun itu kecil, diurusi sama Ezra. Ezra itu urusannya puluhan ribu, tapi kalau bicara soal standar, kekudusan, kasih, culture, kebudayaan kerja, apalagi kebudayaan kerajaan sorga. Ezra itu tulis ini, kalau Anda mau membangun mimpi, jangan bangun di mil besar, micromanagement. Tidak ada orang bisa membangun mimpi dengan makro management. Mikro itu apa? Mikro itu mikrofon, mikrobah, kecil. Mikro itu kecil. Apa yang namanya ini? Mikroskop. Kalau Anda mau bangun mimpi, jangan berkata, gampang, aku mau bermimpi jadi konglomerat. Aku buka kerjaan sini, sana, sini, percayakan orang. Tidak ada kerjaan yang percayakan orang itu. Bisa nanti di stage kedua, ketiga, pertama itu Anda turun tangan bangun kebudayaanmu, kerjamu. Gak ada. Semua itu harus micromanaging. Harus. Saya hari ini gak pernah bermental lautan manusia. Visi saya lautan manusia. Mental saya manusia. Orang-orang yang bekerja sama dengan saya tahu. Kalau saya kejar satu, saya kejar satu. Saya gak bermimpi 1000 gereja 1 juta murid. Satu saya abaikan. Satu saya kejar di kolong langit. Saya pastikan dia dapat service pelayanan yang terbaik. Jadi gak jadi jemaat Mawar Sharon. Saya akan menawarkan yang terbaik dari sini. Lalu biar dia pilih. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih. Mau bangun mimpi? Apapun mimpimu itu. Siap-siap. Sing-singkan lenganmu. Secara rohani ini, bukan kuku sungguhan. Siap-siap kukunya tidak bisa di manicure, pedicure. Siap-siap Anda kotor tangan korah-korah. Siap-siap kosek WC-nya. Siap-siap bersihkan WC itu. Itu micromanaging tuh. Turun di level yang terbawah. Tapi aku direktur. Manajer aja turun. Tambah tinggi, tambah turun. Semakin tinggi, harus semakin turun ke bawah. Belajarlah dari gurumu, Maha Gurumu Yesus yang cuci kaki murid-muridnya.